Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Tukang anak dia aja kayak patung, tiap hari itu mulu. Jangan-jangan dia emang gak punya dunia sendiri kali. Atau jangan-jangan dia gak punya teman. Udah lagi, jangan keras-keras. Lah kenapa? Emang salah gue yang ngomong jujur. Lihat aja, dia kayak gak punya kehidupan. Gila, lagi nulis apaan tuh? Catatan buat guru, biar dapat nilai tambahan ya? Enggak, Debbie cuma nyatet pelajaran. Enggak, Debbie. Haha, denger tuh suara lembeknya. Ini buku gak ada gambarnya sama sekali. Keren banget. Jadi gue itu ngesenin. Oh, jadi lo berani ngomong sekarang. Biasanya diam aja tuh mulut. Udah Dit, kasihan dia. Kasian lah, orang kita cuma bercanda, orang lemah kayak gitu seharusnya digoda, biar kuat dikit hidupnya. Udah, cukup. Lo gak sadar saya nyakitin orang lain. Lu pikir keren, ngejek orang yang gak ngelawan. Itu bukan keren, itu pengecut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa ribut setiap pagi? Bila, kamu kenapa nak? Gak apa-apa Bu, cuma salah paham aja. Oke. Ibu harap di kelas ini nggak ada yang saling menyakiti ya, karena di sekolah itu bukan tempat untuk saling merendahkan, tetapi sekolah itu untuk tempat saling menghargai. Tidak, lo gak bilang. Nanti aja di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Tadi pagi, mereka udah keterlaluan. Nggak apa-apa, aku juga udah biasa kok. Tapi nggak seharusnya terbiasa kamu disakitin, Din. Orang lain nggak punya hak bikin buat kamu merasa kecil. Kadang aku mikir, mungkin mereka benar. Aku emang beda. Aku nggak bisa kayak mereka. Rame, cantik, punya banyak teman. Aku cuma Dila yang gak menarik dan gak dianggap. Dila, kamu bukan gak menarik. Kamu cuma terlalu baik buat dunia yang keras ini. Di dunia ini memang nggak selalu adil, tapi masih ada orang yang peduli seperti kamu.
Dek, kayaknya kita kemarin keterlaluan deh. Iya, gue juga ngerasa bersalah. Gue mengerti kenapa mereka bisa tersenyum setelah kejadian. Mungkin karena mereka punya hal yang lebih kuat daripada kita. Gila, gue minta maaf, gue salah. Gue pikir kalau ngejek orang bisa bikin gue lebih hebat, tapi ternyata malah bikin gue ngerasa lebih kecil. Gue juga nih maaf banget. Gue kebawa emosi, padahal lo gak pernah salah. Gue janji gak bakal nyentuh lo lagi, bahkan bakal ngejagain lo. Ya gak apa-apa kok deh, aku juga udah maafin. Pikir aku akan selalu sendirian, tapi ternyata bahkan di dunia yang gelap masih ada cahaya kecil yang akan datang. Mungkin aku gak seindah mereka, tapi aku tahu aku juga pantas bahagia. Jangan pernah meremehkan orang lain cuma karena dia berbeda. Setiap orang punya cerita, punya luka, dan punya harapan. Kadang satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari suatu luka. Masa sekarang, apa yang kita anggap kecil belum tentu sama bagi orang lain. Pembulian, suatu masalah yang kadang dianggap biasa, tapi justru jadi masalah. Mental, fisik, jadi suatu hal yang sering hancur karena bully. Mental health anak remaja penting untuk dijaga. Stop pada bully, stop bagi mereka.